Tarekah adalah yang pertama menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut Tareqatul Wusul. Nah, untuk menuju kepada Allah pasti harus dituntun, dibimbing oleh yang kenal kepada Allah, disebut para mursyidin, supaya kita dalam perjalanannya tidak belak-belok karena ada yang bimbing. Contoh yang mudah saja, kalau kita ini baru berangkat haji atau umroh, seumur-umur belum pernah lihat Ka'bah, belum pernah melihat Madinah, pasti harus ada yang memimpin, disebut mutawirnya atau mutawir, yang nuntun tawaf, yang nuntun sa'i dan lain sebagainya. Ini bagian daripada mursyid yang menuntun umat kenal kepada Allah. Ini inti tarekat. Supaya tahu, kenal persis dalamnya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana pengikut tarekah ini bisa mencapai martabat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bersembah sujudlah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Seandainya yang pertama kami tidak mampu, kita merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini supaya tidak putus? Letaknya di mana? Bukan di mata. Letaknya di mana? Bukan di pola pikir. Letaknya di mana? Bukan di telinga. Letaknya fi qulubina. Letaknya di hati, sesuai ayatnya Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ini yang terutama. Tapi tidak semudah, karena perlu tarbiyah, perlu pendidikan. Maka ada di dalam tarekat Naqsyabandi Khalidiyah suluknya Naqsyabandiyah, ada yang 10 hari, 20 hari, per hari harus menghatamkan 25.000 zikir. Allah, 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 Allah. Terlatih supaya kita betul-betul hati itu mengukir, terukir dengan kalimat Allah, 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 sehingga melahirkan bahwa kita itu dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Ada yang dengan cara zikir jahar, ada lagi yang macam-macam dalam segala cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab was Sunnah wassalafun as-salihin, para salaf yang mengetahui lebih jauh tentang isi Al-Quran. Quran bukan dogmatis, tapi dogma yang sangat universal. Quran itu sangat luas. Satu surat saja kalau kita bedah, ya Allah, seperti surat was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini menunjukkan ilmu asal nasrani semuanya, antariksa. Tapi di bawahnya falyanduril insanu mimma khuliqa mimma iddafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Apa hubungannya antariksa dengan anatomi manusia? Di bawahnya lagi vulkanologi, geologi, bagaimana daya tarik bumi ini,
bisa ditarik oleh matahari, sebabnya air hujan dikembalikan kembali. Dan bagaimana bumi-bumi ini mempunyai palung-palung yang luar biasa, urat nadi yang menghubungkan antar gunung berapi dengan gunung berapi yang satu. Dan bagaimana mencetak air-air yang mempunyai kandungan belirang sampai air yang paling tawar dan lain sebagainya. Ini belum kita kupas. Jangan dikira manusia, anatomi manusia pun dari ilmu tulang-tulang yang dibungkus oleh daging-daging dan organ tubuh kita itu sama dengan bumi. Tidak begitu jauh. Di mana sumber-sumber mencetak HB? Kerjasamanya pankreas, kerjasamanya ginjal, kerjasamanya pencernaan. Setelah menggilas pencernaan harus dibantu dengan air, bukan air minum, tapi air empedu. Maka disunahkan kita ikuti jejak Nabi, kalau habis minum, habis makan jangan minum setengah jam. Apa sebabnya? Organ tubuh, organ yang ada dalam perut kita supaya bekerja, jangan dimanjakan. Akibatnya organ tubuh kita yang selalu kita manjakan, darah tinggi yang muncul, diabetes yang muncul, itulah yang ada. Coba kita ngikuti al-Islamu sehat, as-sumu tasihu. Coba puasa yang pokok Ramadan, tapi puasa yang lain Senin Kemis. Puasa yang lain kita diajari membersihkan organ tubuh dengan melalui Senin Kemis. Ada yang puasa Daud, supaya bejana kita, perut kita itu bersih dari pengaruh-pengaruh makanan, endapan makanan yang akhirnya tidak sehat. Endapan itu semakin tebal di dalam organ tubuh kita, di dalam pencernaan ini, yang mampu bisa membakar kerak-kerak yang ada di dalam pencernaan kita. Illa bisaumi Ramadan atau bisaumu sunnatun Nabi SAW. Kalau tidak dengan puasa wajib, dengan puasa sunnah, kita akan menetralisir apa yang ada di setiap pencernaan kita supaya sehat. Hasil karya minuman kita, hasil karya makanan kita, jangan dikira campur aduk menjadi satu untuk memisahkan. Yang kandungannya kolesterol terlalu tinggi kita tidak tahu. Nah, yang bisa menyaring ini supaya apa? Yang bisa apa? Ya puasa. Paling tidak habis makan tidak minum setengah jam. Ya seret web, bagaimana gitu. Loh, kamu kita ini ingin sehat atau tidak? Jangan seret kita jadikan alasan. Yang poin kan kita ingin sehat paling tidak. Nah, disinilah pertama kali supaya pencernaan kita itu sehat, hasil HB-nya bagus. Asalnya hasil karya kerjasama antara pankreas, ginjal, sehingga di orbit masuk ke liver yang menjatah ke jantung. Terus ini tugasnya liver. Tapi kalau liver sudah terkontaminasi, karena seorang biasanya kalau sudah kena penyakit diabetes, yang satu ditekan, yang satu dimanjakan, nggak sadar. Yang ditekan apanya? Yang ditekan livernya. Liver memerlukan gula, sedangkan penyakit gula anti gula. Ya harusnya bagaimana? Tengah-tengah. Kalau pagi biasa minum manis kenapa? Kok takut? Supaya apa? Liver kita terjaga dengan baik. Nah, sore jangan. Nah, ini istimewanya. Islam itu tidak mengajarkan hanya bacaan wiridan aja, tidak. Islam mengajarkan kita sehat.